Selamat siang Bapak. Tolong perkenalkan dulu Pak. Bapak dengan siapa nih? Oh, saya Agung Steloksono Pak. Saya ketua dari kelompok Terima Nunggal Bakti yang beralamat di Cawisan, Bandaran Argomulyo, Cangkringan. Gitu, di daerah lereng Merapi, betul? Betul, nggih. Nggih. Ini awalnya sejuk nih Bapak. Seger. Jadi di Cawisan sini, ya, ini sudah masuk program untuk budidaya ayam. Nggih. Ayam telur. Ayam bahagia, ayam telur, ayam fungsional, atau ayam apa namanya ya? Cake free. Oh, cake free. Nggih, cake free, fungsional, cake free. Ya. Ini yang kami tanyakan itu asal mulanya seperti apa pengembangannya, terus ya sudah dijalankan seperti apa Bapak. Asal mulanya dulu. Ya. Pertamanya kelompok sini tertarik dengan. Ya, pertama kali itu sebenarnya ini ceritanya agak panjang, nggih. Oh, panjang. Jadi waktu itu kita tuh berusaha pengusaha untuk ayam juga, tapi ayam joper, tapi mengalami kebangkrutan. Oh ya. Kemudian kandang anggur, dan ini kandang itu bukan milik kita, miliknya Pak Bagus yang tadi kandangnya bangkrut tadi. Nah, Pak Lurah lewat sini, Mbok. Ini kandang di mana Pak, tak carikan solusi gitu kan Pak Lurahnya. Akhirnya ada program PUPM, di mana di situ dari Dinas DP3 Kabupaten Sleman masuk ke sini, memberikan tahu bahwa ini ada program nih dengan sistem ayam petelur tapi dengan sistem cake free. Saya juga belum tahu cake free itu apa waktu itu awalnya, gitu. Cake free. Jadi setelah itu kita belajar namanya itu sekolah lapangan dari dinas selama hampir 2 minggu. Kita diajari teori, kemudian praktek, kemudian kita ke lapangan juga. Akhirnya kita tahu itu di bulan September tahun 2022. Nah, awalnya berarti 2022. Iya betul, ya. Itu dari Dinas DP3 itu Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Nah, berawal dari situ kita punya satu komitmen, ini kita sudah dikasih bantuan. Dikasih fasilitas, itu kalau tidak bisa berhasil, tidak bisa mengembangkan, rasanya kok malu gitu kan. Sudah dikasih kesempatan, kita fasilitas ada kok. Nah, akhirnya dari teman-teman itu semangat, ini ayo kita buktikan ini bisa gitu. Akhirnya didirilah dengan namanya tadi ayam bahagia, ya. Kita diajari ke rumah produksinya rumah kandangnya Profesor Ali yang di Kalisiro itu. Kita melihat, oh ternyata seperti ini toh. Kalau melihat langsung dengan teori kayaknya agak lain gitu ya. Kalau teori kan kita mikirnya agak ini, tapi kalau begitu kita melihat set gitu, oh ini saya sudah punya erang-erang, oh kayak gini. Akhirnya kita praktek di sini. Dan perkembangannya itu dari 150 itu di pertengahan kami bisa mengembangkan, Mas. Jadi bisa mengembangkan dengan tambahan populasi di angka 200. Dari 150 awal terus ke 200 itu di hampir ini yang pertamanya hampir di kita akhir. Nah, 200. Jadi kita populasinya di 350 nih. 350. Nah, setelah itu masuk lagi itu bantuan dari Global Food Partner waktu itu. Global Food Partner. Nah, itu dari mana itu? Itu semacam NGO ya. Jadi dia itu satu lembaga nirlaba yang memang berkonsentrasi terhadap ayam kesejahteraan hewan. Gitu. Khususnya di sini itu ada ayam, kemudian ada kambing dan sebagainya. Pokoknya yang kesejahteraan hewan, yang intinya ayam itu tidak di kotak-kotak atau dikekang. Nah, seperti itu. Karena beliau melihat perkembangan ini, akhirnya maksudnya beliau itu memberikan manfaat, kita diberi bantuan 200 ekor tadi. 200 ekor. Jadi total kita jadi 200 tambah 150 kan hampir di angka 650 ya, atau 550 itu. Nah, itulah perkembangan awal kita. Setelah itu kita hasil telurnya itu awalnya memang kita susah mengembangkan untuk penjualan, tapi karena kegigihan terutama dari ibu-ibu anggota kami yang mempunyai kegigihan dalam menjual, akhirnya bisa sampai saat ini itu kita bisa setiap hari sold out. Artinya dengan berbagai treatment yang
ada di kami yang telah diberikan ilmu-ilmunya itu kita terapkan, kita bisa seperti bisa katakan gitu. Ya. Jadi 2022 150 tambah 200. Kalau yang dari GAB itu tahun berapa tuh? Itu di tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Iya, 2023 akhir. Kerjasamanya berapa tahun atau? Itu tidak, jadi gini, beliau itu kan ada namanya kandang model ya. Itu kandang model itu sebenarnya kapasitasnya cuma di angka 2.600. Tapi pesan puletnya kalau nggak salah dulu di angka 3.000. Jadi ada sisa pulet itu dibagikan ke teman-teman KWT itu, kelompok-kelompok itu, dan kami kebagian di angka 200 tadi. Seperti itu. Jadi nggak ada apa ya, perjanjian hitam di atas putih harus bagaimana zaman. Beliau pengen ini jangan di baterai gitu. Gitu. Yeah. Jadi yang namanya cage free. Ya, cage free. Cage free itu tanpa dikurung. Yes, tanpa betul. Sekat-sekat. Melihat biasanya ayam petelur itu satu kandang itu 2 ayam, 1 ayam. Ini diumbar gitu ya. Diumbar, betul. Diumbar. Ya. Jadi ayamnya menjadi lebih sehat. Sehat, betul. Oke. Terus gini Pak, kaitannya kita kan juga ada namanya pertanian sehat. Nah, ini kan memberikan kontribusi dalam memproduksi produk yang sehat, terutama peternakan. Kira-kira benar apa enggak gitu? Betul. Apakah sudah ada hasil ujinya di sini terkait dengan kesehatan telurnya dan sebagainya? Oh, sudah. Jadi kebetulan kan kemarin ada satu perusahaan besar. Nggak usah sebutkan. Nggak usah. Nggak usah disebutkan ya. Perusahaan besar itu yang mengambil telur kita. Dan itu harus ada uji labnya. Uji labnya. Jadi kalau perusahaan besar itu kan biasanya ada standarisasinya, baik ukuran telur, kemudian kandungannya, kemudian dari kesehatannya juga ada sertifikasinya. Nah, itu sudah kita uji dan hasilnya alhamdulillah positif. Kemudian dari dinas sendiri itu tanggal 26 atau 25 September itu mengambil sampling ke kami juga. Itu di awal Oktober kita sudah diberitahu hasilnya sangat bagus sekali. Dari mana, Pak? Dari dinas, dari bagian kesehatan. Ya, gitu. Sudah diuji juga itu. Jadi sudah menghasilkan telur yang katakanlah sehat. Ya. Jadi kita istilahnya branding kita emang telur sehat. Jadi ada kata-kata sehat, berarti kita harus bisa membuktikan ini. Tidak hanya sekedar kalau Pak Prabowo bilang ngomong-ngomong gitu kan. Nah, itu kita benar-benar ada uji labnya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan informasi tapi tidak ada buktinya gitu. Ceritanya gitu. Sertifikat sudah ada. Sudah ada sertifikatnya. Uji residu antibiotik, kemudian salmonella, E. coli, kemudian uji omega, itu ada semua itu. Terus kalau penjualan Bapak? Jadi kalau penjualan telur biasa dengan telur yang sehat, apakah ada bedanya? Oh ya, jelas. Terkait dengan harganya? Ya, jelas itu pasti ada karena telur kami itu ada treatmentnya di pakan. Jadi kita tidak menggunakan protein hewani. Jadi kita benar-benar protein nabati, tapi kita belum berani mengatakan itu organik karena organik itu kan panjang gitu ya, panjang sekali. Jadi dari situ kita treatment di pakan, kemudian penjualannya itu kita ada beberapa kategori, dalam artian gini, ada namanya user, kemudian ada namanya reseller, kemudian ada nama distributor. Nah, kemudian ada juga ya user, ya reseller itu hanya sekedar orang pengen berjualan. Kalau user langsung misalnya pelanggan pemakai langsung, misalnya kayak termasuk toko pun kalau dia pemakai untuk berjualan itu kita katakan sebagai user. Kemudian kalau reseller itu hanya sekedar dia menjual, tapi waktunya itu kadang ambil kadang tidak gitu kan, tapi dia tidak pasti, tapi ambilnya besar, misalnya di atas 15 kilo
Kemudian ada distributor itu yang benar-benar dia itu mengkonsen di jualan telur, pasti. Jadi dalam waktu tertentu dia ngambil jumlahnya besar, kemudian dia punya armada sendiri untuk mengedarkan. Harganya sama antar reseller? Oh, beda. User sama distributor beda. Oh. Jadi kalau user paling, itu kan paling mahal paling user paling mahal karena dia langsung ke itu. Kalau reseller itu ya nanti selisihnya nggak banyak sih, cuma kalau distributor itu memang kita berikan harga yang agak istimewa karena jumlahnya besar, kepastian ada, kemudian dia dijual lagi, jadi harus dia punya margin laba yang memang benar bisa dia perhitungkan sebagai satu pendapatan gitu. Nah, sekarang yang paling menarik itu keberlanjutan, Pak. Betul. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi, dari awal itu karena ada rasa malu ingin melanjutkan kegiatan yang telah dilatihkan dinas. Banyak kelompok-kelompok itu tidak sampai berpikir esok biar baru dilatih bar. Ya, banyak sekali. Sekarang kelompok ini bisa meskipun tercapai malu, tapi trik yang paling kuat biar dia itu ada keinginan untuk bergabung, untuk terus melakukan aktivitas di sini seperti apa? Nah, gini, saya pribadi sebagai ketua itu memang ada pengalaman di situ karena dulu saya bekerja di satu perusahaan itu ada treatment psikologi seseorang. Jadi kalau orang itu biasanya kelompok, ketika membentuk satu kelompok dengan tujuan itu mesti ada tujuannya. Seperti kelompok kami tujuan mesti ekonomi. Nah, kita selalu menyarankan begini, ekonomi sebagai tujuan, memang tujuan awalnya kita seperti itu, tapi kita ada prosesnya. Kita tidak bisa pemeliharaan ini tidak bisa seperti kita jual pakan, misalnya pecel lele sekarang jual nanti sore dapat duit. Itu tidak, kita prosesnya panjang, kita sinkronkan di situ dulu. Kemudian kedua, ada keterbukaan, apapun kita sampaikan baik uang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada rasa keadilan. Sing nyambut gawe, yang nyambut kerja banyak tentunya akan dapat pendapatan banyak. Tapi itu di step berikutnya, karena step awalnya kita masih benar-benar berjuang. Nah, di step berjuang tadi itu akan ada semacam seleksi. Yang mau satu visi itu biasanya akan aktif terus, yang tidak satu visi biasanya akan menyingkir. Nah, kita pertahankan yang satu misi benar-benar saya kasih harapan. Ketika kamu bergabung, saya jamin jenengan akan ada harapan di sini. Kalau jenengan berhenti di sini, harapan jenengan selesai. Itu. Kemudian saya buatkan satu sistem. Ketika masuk kandang, kerjaan itu apa? 1, 2, 3, misalnya 4 sampai 5. Ketika jenengan kerjakan 1 sampai 5 berarti ada nilai sekian. Nah, itu. Jadi ketika tidak semacam nabung poin gitu kan? Betul sekali. Kemudian ada lagi nanti setiap kita momen tertentu dan itu sepakatan kelompok. Dan saya perhitungan di keuangan juga itu kita bagikan semacam reward. Nah, reward bukan bukan THR apa tapi reward itu yang nanti itu kesepakatan, bukan keputusan kami, tapi kesepakatan dari anggota gitu. Sekarang siapa yang berhak memberikan nilai poin itu? Jadi ketika dia 1, 2, 3, 4 poinnya ini. Ini kalau dia cuma 4, ini poin ini. Nah, karena ada nggak yang kadang-kadang kalau orang nakal itu kan satunya separuh, duanya separuh, dia ada acara atau punya, terus itu yang menjustifikasi dia poinnya 1, poinnya 2. Itu betul. Itu memang agak gampang-gampang susah, tapi buat kami itu bukan hal yang susah. Karena setiap hari kan bergantian orangnya. Nah, ketika hari berikutnya ada yang datang, loh kok ini belum dikerjakan tapi sudah dicunting gitu. Itu akan ada laporan seperti itu. Kemudian kami juga tidak harus setiap hari ya, tapi dalam waktu tertentu kami sampling juga, lihat listnya, kemudian lihat cara orang Jawa bilang tatu nih kerja. Nah, itu misalnya ini dia laporannya untuk grading telur sudah selesai, tapi ternyata masih ada berantakan, itu mesti ada yang lapor. Dan itu pasti dengan rasa malu, dan sampai saat ini pun belum pernah terjadi, Mas. Artinya mereka itu punya rasa kejujuran yang luar biasa, karena di awal saya sampaikan kita kunci utama dalam hal ini adalah satu kejujuran. Kalau kita sudah jujur dengan diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain, itu sudah menjadi satu nilai negatif, dan itu kita tidak akan bisa mengembangkan diri. Itu saya pastikan begitu. Kemudian yang kedua nih,
kita jangan pernah memikirkan orang yang tidak mau bekerja. Pikir saja orang yang kerja. Misalnya teman kita nih, oh kok Akar tahu kerja, udah biarin aja. Jangan pernah memikirkan orang yang tidak mau bekerja. Ya. Berarti Pikirin. kita fokus pada diri kita. Ya. Betul gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dengan teman-teman yang ada di kami yang bergabung dengan kami itu, mbok diunek-unek kayak apa, itu sudah bukan satu masalah gitu. Bahkan sekarang itu terbalik, saya yang sering diunek-unekin sama ibu-ibu ini karena mereka merasa underbeni gitu Pak. Jumlahnya berapa sih anggota Pak? Anggotanya itu sebenarnya awal 20. Sekarang itu 9 orang Pak. 9 orang itu 20 yang 39. Ya 9 orang, tapi yang 20 itu ada yang memang 2 orang itu keluar karena satu sakit karena memang dia nggak mau bergabung. Kemudian yang lainnya itu karena pekerjaan sebenarnya. Tapi masih anggota? Masih anggota, masih. Jadi setiap periode tertentu misalnya kayak lebaran itu masih kita suplai dengan memberikan 1 kilo telur gitu. Jadi, karena kita rapat dia masih bergabung dengan kami gitu. Yang aktif cuma 9, ya, tapi yang lainnya masih anggota. Masih anggota ya, betul. Keren Pak nih, sudah ada sekarang 400, berapa tuh Mas? Sekarang 680. Ya. Berapa persen tingkat apa bertelurnya? Ada 80? Ada. Rata-rata di 85%. Ya. Pak, itu tulisannya kerjasama sama Marugame Udon. Iya. Iya. Ya. Yang di mall itu Mbak. Betul, ya. Kita baru bisa memenuhi 1 outlet saja. Di mall yang mana? Yang di Jalan Kalurang. Yang jalan Kalurang. yang itu ya, Iya. jalan Iya, Jalan Kalurang. Dia tiap outlet pengennya Dari kita. Makanya kemarin kurang berarti ya? Iya. Kemarin itu sama saya sama Pak Bagus itu video call itu 3 hari yang lalu. Jadi semua ayam yang ada di sini untuk di-upgrade semua, diganti dengan yang baru biar menurut sama. Nanti semua produk yang grade A itu mau diganti untuk suplai di Yogyakarta. Jadi ini kan kapasitasnya hampir 1.000 tapi dikasih 750 ekor itu. Tapi termasuk ayam kita juga harus di-upgrade. Ya, gitu. Kalau di-upgrade ngono staknya Pak? Ya, ada kekosongan itu. Mana kekosongan itu saya nggak tahu ini kecuali umurnya wis 20 minggu ya langsung bertelur. Ya. 2 minggu soalnya. Itu kita sudah ada sih Pak pengembangan kandang yang ada 1 lagi kandang, kemudian 1 lagi kandang sedang proses pembangunan juga. Oh, gitu. Berarti selain di sini ada. Kita ada kandang lagi ya. Keren. Jadi kelompok ini punya beberapa kandang. Selain di sini aja udah luas. Ini harusnya 1.000 masuk, tapi di situ 750. Terus yang sana itu 500, nanti ada rencana lagi untuk pembangunan tahun 2026 itu sudah kita petakan. Jadi sampai dikelola oleh 9 orang tadi? Iya, itu. Kalau sana itu kan untuk ketahanan pangan, jadi kita yang mengelola. Kemudian yang satunya itu yang rencananya di Murah besok itu kan yang Pani Radio itu, yang lahannya 1,2 hektar Pak itu Pak. Jadi ada pertanian, peternakan, ada perikanan juga. Ya, integrated itu. Ini proses baru pendirian kandang sekitar 40% berdiri, kemudian pembedengan sudah jalan, lubang pisang sudah jalan. Jadi ini yang ngerjain juga kelompok, tapi saya juga harus menggandeng kelompok lain, artinya kita nambah kelompok baru. Gitu. Apa BUMDes-nya itu gimana? Oh, masih ya ini yang BUMDes itu yang baru sudah 500 ekor itu. Itu kan BUMDes mengusulkan untuk pasarnya nggak sama BUMDes ya? Pasarnya kita sendiri sudah mampu itu Mas. Gitu. Bahkan sampai hari ini tuh kita nggak ada produk 1 butir pun di kandang karena sudah diblocking sampai hari 4 hari ke depan itu nggak bisa keluar. Bawa telur. Kamu pesan butin tuh. Kalau yang sana memang sudah habis. Kalau sini monggo nanti mungkin Bu Yanti nggak tahu ini stoknya, karena yang kita tuh ada bagian-bagian sing ini Pak. Jadi bagian stok itu ada sendiri, keuangan sendiri, kemudian nanti ke pengiriman sendiri gitu. Jadi sudah kita bagi-bagi. Sudah berapa tahun berkecimpung apa? Ya 2022 baru 3 tahun sebenarnya, belum lama juga. Sudah tahu belum mana telur secara fisik sehat dan telur yang tidak sehat? Kalau menurut jangan. Harus dibuka Mas, 1. Ayo, maksudnya dibuka gimana? Ya, kalau dibuka itu, kalau yang sehat itu tentunya
apa ya, dari kuningannya itu kekentalannya akan terlihat. Kemudian kendalanya. nah, kemudian kalau terutama ya kalau kita rasakan pas digoreng itu kandung airnya sedikit, jadi tidak jeblok-jeblok gitu loh. Terus kalau yang telur sudah lama itu biasanya kalau dibuka plek itu langsung melebar. Itu lama. Ya. Sama-sama baru. Sama-sama baru ya. Nasihat yang seperti apa? Telur sehat itu saya amisnya dari aromanya. Aromanya kita nggak ada aroma amis sama sekali. Itu. Oh, nggak ada aroma. Ya. Karena dari kulitnya itu cangkangnya tentu lebih tebal dibanding minyak kita. Oh. Itu lebih tebal. Kemudian beratnya misalnya volume sama, ketika ini akan terlihat sekali. Kita itu lebih antep, Jawa bilangnya lebih antep gitu. Ini lebih antep, awal lebih. Ya, kemudian kalau misalnya cicip rasa ya, bersama-sama dia, jadi saya rasa keguriannya ketika dirasakan itu akan sangat beda sekali. Gitu. Kuningnya, kalau kuningnya ya kita kan treatment omega. Kalau kuning itu bisa dibuang. Iya betul. Kalau makanya ada yang telur omega. Bukan, iya kalau omega ada ya. Yeah. Telur yang dibuat kuning nggak ada omeganya juga ada. Ada banyak itu. Jadi mengakunya telur omega ternyata tidak. Kuningnya itu tidak dikasih warna. Iya. Nah itu makanya perbedaannya kita itu ada uji labnya tadi. Yang pasti itu. Pasti itu. Ya. Pasti di uji lab itu. Tapi anu ya kurang-kurang aja ya. Iya. Oke, itu. Pak Agung, Mas Nun, Mas Agus. Mudah-mudahan kelompok wanita tani ya nih. Iya. Wanita tani loh. Kelompok wanita tani, komandannya wanita. Saya itu juga agak bingung sebenarnya kan kita tuh di SK-nya itu kelompok petelur sebenarnya. Oh, ya, petelur itu. Tapi sasarannya karena kelompok wanita tani. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada lanjut, oh enggak lah. Ya. Kali ini nanti mau boncengan barengan. Oke, Pak Tunun, kita mau ke Prambanan. Siap. Mudah-mudahan kelompok ini terus memberikan inspirasi. Amin, amin. Pada semua yang ada di Sleman. Amin. Kelompok-kelompok itu tidak hanya bisa menerima, kemudian tidak bisa melanjutkan lagi. Amin. Ini yang paling susah. Amin. Kalau kelompok sini itu sudah jauh lebih ke depan, nompo ya, tapi bertanggung jawab. Ya. Untuk mengembangkan dan terus menerus. Dan ini sudah terbukti. Ya. Kalau sudah usahanya berhasil, pasti orang lain akan melihat. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang di sini menawarkan beberapa fasilitas. Ya. Dan itu adalah salah satu bentuk bahwa keseriusan kelompok ini bisa ditiru di teman-teman yang lain. Amin, amin. Yang pamit. Siap, Mas Agus, matur suwun.